Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 39 dan 40. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil pada hari ini menceritakan sebuah perjalanan unik yang dilakukan oleh Bunda Maria demi berjumpa dengan saudarinya Elisabet yang pada waktu itu sedang mengandung. Injil Lukas mengisahkan bahwa beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku." Saudara-saudari terkasih, Maria tidak terbuai oleh kata-kata indah dari Elisabet. Sebaliknya, ketika Bunda Maria mendengarkan apa dialami dan dirasakan oleh Elisabet, Bunda Maria melanjutkan pujiannya. Katanya, "Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Allah menolong Israel, hambanya, karena Allah mengingat rahmatnya seperti dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan Pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet, saudarinya. Kita tahu peran Maria dan Elisabet dalam karya keselamatan Allah. Mereka berdua memiliki beberapa perbedaan. Pertama, dari segi usia. Elisabet lebih tua dari Maria, tetapi
Walaupun lebih tua, Elizabeth tetap menghormati Maria. Bahkan Elizabeth dengan sangat jelas dan lantang menyebut Maria sebagai Bunda Tuhan atau Bunda Allah. Kedua, dari segi pilihan Tuhan, Elizabeth dipilih Tuhan untuk melahirkan Yohanes, tokoh pembuka jalan bagi Yesus. Peristiwa itu terjadi saat Elizabeth sudah tidak bisa lagi mengandung dari kacamata manusia. Sedangkan Maria dipilih Allah untuk melahirkan Yesus. Peristiwa ini terjadi saat Maria masih sangat belia dan belum siap untuk menjadi seorang ibu, apalagi ibu sang juru selamat. Ketiga, anak yang mereka lahirkan. Elizabeth melahirkan Yohanes yang hanya manusia biasa, sedangkan Maria melahirkan Yesus yang 100% manusia dan 100% Allah. Dari ketiga perbedaan itu, kita melihat bahwa Maria unggul dalam segala hal. Tetapi walaupun unggul, Maria tetap rendah hati dan menghormati Elizabeth. Saudara-saudari terkasih, pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth memberikan beberapa pesan. Pertama, pentingnya membangun persaudaraan dalam iman, harapan, dan kasih. Untuk membangun persaudaraan dibutuhkan pengorbanan. Kita dapat melihat Bunda Maria pergi ke rumah Elizabeth hanya dengan naik unta. Padahal saat itu Bunda Maria sedang mengandung 3 bulan. Usia kandungan 3 bulan, sebenarnya bayi masih dalam kondisi yang lemah dan berbahaya. Tetapi Bunda Maria mau berkorban termasuk bayi yang dikandungnya karena Bunda Maria ingin ikut berbahagia bersama Elizabeth yang sudah lama mengharapkan buah hati. Sementara kita sulit menyediakan waktu membangun persaudaraan dengan orang lain. Kedua, pentingnya memberi dukungan dan bantuan kepada orang lain. Kita tahu Bunda Maria datang ke rumah Elizabeth dengan tujuan bukan sekedar bertamu, tetapi membantu Elizabeth yang usianya sudah tua. Selain itu, Bunda Maria tentu tahu bahwa kehadiran anak dalam keluarga Elizabeth saudarinya tidak hanya sekedar menghapus aib, namun terkait dengan garis keturunan sekaligus membuka jalan untuk Yesus. Apakah selama ini kita telah berusaha membangun persaudaraan dan mau menolong meskipun ada bahaya serta membutuhkan pengorbanan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bundamu Maria telah memberikan teladan luar biasa kepada kami supaya kami membangun persaudaraan dan bersedia untuk menolong sesama kami. Gerakkanlah hati kami umat-Mu untuk lebih peduli dan peka dengan kebutuhan sesama, baik lahir maupun batin. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.